Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku penguasa penulis perkemahan Al-Quran Al-Rebani Fida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Al-Rebani Fida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Dan yang terhormat pula kepada Miss Alfi selaku guru pengampu pelajaran kimia. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran kimia, yaitu tentang hukum Faraday. Nah, jadi hukum Faraday itu adalah hukum Faraday itu adalah suatu hukum yang membahas tentang alur listrik menjadi perubahan kimia dengan hubungan kuantitatif. Nah, di dalam hukum Faraday itu terdapat simbol-simbol. Nah, yang pertama ada I. Apa itu I? Nah, jadi I kapital adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian yang kedua itu ada Q. Apa itu Q? Q adalah muatan listrik. Nah, satuannya adalah coulomb. Nah, kemudian ada T. Apa itu T? Itu adalah time atau waktu, satuannya adalah second. Nah, jadi I, Q, dan T ini saling berhubungan. Nah, jadi I atau arus listrik sama dengan Q per T atau muatan listrik per time, waktu. Nah, atau bisa juga dibalik, arus listrik atau I dikali T sama dengan muatan listrik, seperti itu. Nah, kemudian ada N. Apa itu N? N itu adalah jumlah zat, satuannya adalah mol. Nah, jumlah zat ini berhubungan dengan V atau volume, satuannya adalah liter, dan M massa, satuannya adalah meter. Nah, kemudian satu Faraday itu berjumlah 96.500 coulomb. Nah, jadi jika satu Faraday itu adalah 96.500 coulomb, maka satu mol itu menjadi satu mol elektron. Nah, itu. Nah, kemudian ada hukum Faraday itu dibagi menjadi dua. Ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 1 itu tentang massa, sedangkan hukum Faraday 2 itu tentang molalitas. Nah, jadi hukum Faraday pertama itu adalah M atau massa sama dengan AR per valensi dikali I kali T per 96.500. Kemudian rumus yang kedua adalah N sama dengan M per AR sama dengan Q per valensi kali 96.500. Kemudian rumus yang ketiga adalah E sama dengan AR per valensi. Nah, jadi untuk contoh hukum Faraday yang pertama itu ada, misalnya ada tembaga 2 sulfat atau bisa disebut CuO4 aquos. Nah, memiliki elektrode insertnya I itu sama dengan 5,0 ampere. Time-nya adalah 1,5 jam. Nah, waktunya itu harus diganti menjadi second. Maka 1,5 jam dikali 3.600. Karena 1 jam itu 3.600. 1 menit itu 3.600 detik ya. Ya, 1 menit itu 3.600. Ya, pokoknya gitulah. Maka menjadi 5.400 second. Nah, kemudian ditanyakan adalah untuk soal yang pertama adalah MCU, sedangkan soal yang kedua adalah volume O2. Nah, di sini sudah diketahui bahwa di sini ada T sama dengan 0 derajat C per P sama dengan 1 atom per STP delta N gas 22,4 L. Nah, diketahui katodenya adalah Cu2 plus aquos tambah 2 elektron, maka menjadi Cu solid. Kemudian anodenya itu adalah 2H2O menjadi O2 gas tambah 4H plus tambah 4 elektron valensi. Nah, maka untuk mencari rumusan yang A atau MCU itu menggunakan rumus M AR per valensi kali I kali T per 96.500. Nah, tadi AR-nya yaitu adalah CU itu adalah 63,5 per valensinya itu 2. Tadi sudah ada pemberitahuan. Nah, kemudian I-nya itu adalah muatan listrik. Nah, muatan listriknya itu adalah berjumlah 5 dan time-nya tadi 5.400. Nah, kemudian per 96.500. Nah, kemudian itu kan tadi 5.400 sama 96.500 itu bisa dicoret, maka hasilnya menjadi 27 per 193.
Nah, jadi untuk yang A jawabannya adalah 63,5 kali 27 per 193. Nah, sedangkan untuk yang B yang dicari adalah volume O2. Maka NO2 nya sama dengan 5 kali 5400 per 4 kali 96.500. Maka tadi dicoret-coret, maka akan menghasilkan 54 per 772. Nah, kemudian untuk mencari volumenya itu adalah volume itu sama dengan N kali 22,4. Nah, sama dengan 54 per 772 kali 22,4 R. Itu jawabannya. Nah, kemudian untuk hukum Faraday yang kedua itu ada rumusan M1 per M2 per AR1 atau valensi 1 per AR2 atau valensi 2. Atau rumusannya itu adalah N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, jadi untuk contohnya itu adalah apabila ada perak itu MAG sama dengan 10,8 gram. Nah, maka ARAG-nya itu adalah 108. Nah, di sini diketahui AgNO3 aqueous itu sebagai elektrodenya Ag dan CuSO4 aqueous itu adalah elektrodenya Cu. Nah, kemudian ditanyakan adalah MCu. Nah, maka M1 per M2 sama dengan AR1 per valensi 1 per AR2 per valensi 2. Nah, M1 itu adalah tadi 108 ya, 108. Ya, 108 per MCu sama dengan 108 per 1 per 63,5 per 2. Maka jawabannya adalah MCu sama dengan 10,8 per 108 dikali 63,5 per 2. Maka nanti akan ketemu hasil 63,5 per 2 dan akan menemukan hasil 3,175. Oke, sekian dari saya. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.